Dua kapal motor nelayan yang sandar di Pelabuhan Masami, Banyuwangi, Jawa Timur terbakar. Ya, akibat kebakaran ini satu ABK kapal dilaporkan mengalami luka bakar. Mohon bantuan untuk teman-teman yang ada di Mako, ada dua kapal yang terbakar. Mohon bantuan untuk Kodiva. Warga merekam saat dua kapal ikan terbakar di Pelabuhan Masami, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Senin siang. Kebakaran hebat membuat kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi ke udara. Tim Damkar Banyuwangi yang menerima laporan langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api di dermaga. Sementara tim KSOP Tanjung Wangi, Satpol Air Polresta Banyuwangi bersama TNI Angkatan Laut langsung mengerahkan sejumlah kapal patroli dan tugboat untuk memadamkan api yang membakar kapal yang hanyut ke tengah laut. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari kapal motor Dinda Jaya dan menyambar ke kapal motor Baterai yang ada di sebelahnya. Kebakaran terjadi di saat kedua kapal bersandar di dermaga. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun salah satu anak buah kapal mengalami luka bakar di tangannya saat berupaya menyelamatkan diri dari kobaran api di atas kapal. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus terbakar di tol Solo Semarang kilometer 480 Boyolali, Jawa Tengah. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada mesin minibus. Warga merekam saat sebuah minibus jenis Elf terbakar di tol Solo Semarang KM 480 di Desa Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah. Kobaran api besar melalap seluruh badan minibus. Kebakaran tersebut sempat membuat panik warga karena terdengar beberapa kali suara ledakan. Mendapat laporan, petugas pemadam tiba di lokasi dengan mengerahkan satu unit mobil damkar untuk memadamkan api. Menurut pengemudi minibus, kejadian bermula saat minibus dengan 4 penumpang termasuk pengemudi melaju dari arah Solo menuju Pekalongan. Namun sesampainya di lokasi kejadian, bagian kabin mesin minibus terasa panas hingga mengeluarkan api dan langsung membesar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Tiba-tiba kebakar aja, Pak. Saya nggak tahu arah dari mana, cuma dari mesin itu kebakar. Dari arah mesin? Dari arah mesin kan kebakar. Langsung saya minggirin di sini. Karena panik, saya turun buka pintu belakang karena ada penumpang di belakang. Belakang saya suruh turun dulu. Ada berapa penumpang, Pak? 4 sama saya. Ya nggak ada tanda-tanda sih, soalnya ini mobil dari bengkel. Tidak ada korban jiwa, semua penumpang berhasil menyelamatkan diri. Namun minibus beserta muatannya ludes terbakar. Minibus yang tinggal kerangka kemudian dievakuasi ke Satlantas Polres Boyolali. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Ramanta Ainus melaporkan. Pemirsa, sebuah minibus yang membawa rombongan pelajar terguling di kawasan hutan Baluran, Situ Bondo, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah siswa mengalami luka-luka hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Laka-laka wah, nakatumpul jangan kuat. Video amatir merekam detik-detik usai minibus yang membawa rombongan pelajar terbalik di kawasan hutan Baluran, Situ Bondo, Jawa Timur. Sedikitnya 17 pelajar berhamburan di pinggir jalan karena bus yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan tunggal. Kecelakaan bermula saat bus melaju dari arah Situ Bondo menuju Banyuwangi. Bus kemudian mendahului truk yang ada di depannya dengan membuka haluan ke arah kanan. Pada saat yang bersamaan, dari arah berlawanan muncul kendaraan truk lainnya. Pengemudi hilang kendali dan langsung menghindar ke arah kiri hingga mengakibatkan bus terguling di badan jalan. Akibat kecelakaan, 7 pelajar mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kendaraan tersebut menyalip kendaraan truk yang tidak diketahui identitasnya. Sesampai di TKP, ada kendaraan truk dari arah timur menuju ke barat. Jadi untuk kendaraan mikrobus terkejut sehingga menghindar ke arah kiri dan selanjutnya kendaraan mikrobus tersebut Kasus ini masih ditangani tim Satlantas Polres Situ Bondo. Kasus kecelakaan ini menambah daftar panjang rentetan kecelakaan bus rombongan pelajar di Indonesia.
Di sepanjang tahun 2024, kecelakaan maut rombongan pelajar bahkan telah terjadi 2 kali. Di mana yang paling banyak memakan korban jiwa yakni kecelakaan maut rombongan SMK Lingga Kencana Depok yang menewaskan 11 orang dan 53 pelajar luka-luka. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang pembawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 kg berhasil diamankan anggota Satres Narkoba Polres Tarulangun saat melintas di jalan lintas tengah Sumatera. Para pelaku membawa narkoba dari Riau, tujuan Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Penangkapan lintas provinsi oleh petugas berawal adanya informasi 3 orang membawa sabu seberat 1 kg dari Provinsi Riau saat melintas Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Berbekal informasi dan ciri-ciri motor yang digunakan para pelaku, polisi menunggu target di jalan lintas tengah Sumatera. Saat melintas, polisi langsung melakukan pengadangan dan melakukan penangkapan para pelaku. 3 pelaku yaitu R, AG, dan N merupakan warga Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan. Petugas juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya seperti senjata api rakitan beserta beberapa butir peluru. Kasat Narkoba Polres Sarolangun, AKP Suendri mengatakan pelaku membawa narkoba jenis sabu dari kurir yang berada di Kabupaten Bungo, Jambi untuk dibawa ke wilayah Lubuk Linggau. Yang 2 tertangkap depan Polres. Yang kurang lebih bibirnya 1 kilo. Ini. Selfie-nya, Pak. Ada selfie-nya? Iya. Dari mana ada selfie? 3 pelaku dan barang bukti telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Para pelaku dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman mati atau sedikitnya 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan Kompolnas terus menyelidiki kasus penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Aibda R saat ini ditahan Propam Polda Jawa Tengah berstatus terperiksa, status tersangka menunggu sidang etik polisi. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng. Penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa ditahan 20 hari. Status tersangka menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Ini kami jamin dan kami akan transparan itu. Berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah, komitmen tidak akan menutup-nutup. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan. Apalagi dengan adanya video, kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.